Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama para jamaah, para ibu-ibu, sahabat sholat subuh berjamaah di Jakarta yang kami hormati terus tidak berasa. Alhamdulillah pada hari ini kami mengikuti masjid Jakarta tanggal 12 sholat subuh berjamaah dan dengan kajian subuh yang seorang hari ini dengan kita di Haji Rukiah Al-Saki yang insya Allah akan dengan selama 14 subuh pada hari ini tentang yang awal dan lain yang terjadi dan yang lain. Salam pada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarga, salam kita selamat yang bahagia, amin ya Allah. Bapak dan ibu yang mati, hasil dibuat ada yang sekian kalinya yang sama dengan kita rutin selain kajian subuh setiap Sabtu pagi kita nambah terjadi dari minggu lagi yang temanya berbeda-beda. Dan alhamdulillah kami sampaikan diskusi dari beberapa kita pada minggu ini di Rukiah Al-Saki. Dia adalah seorang praktisi atau ahli dalam hal pendidikan agama. Akhir di Pati pada tahun 1998 dan dia tinggal di Kota Karen, Kota Karen, Magelang, Selatan. Selain sebagai seorang praktisi pendidikan, khususnya di bidang pesantren, dia juga aktif di beberapa organisasi dan saat ini DHC Rukiah adalah organisasi perjalanan formal Forum Ulama dan Islam Selatan yang kebetulan sudah ketuanya dengan kita organisasi tadi dan beliau adalah sekjen dari PP Formal Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada ini beliau mengisi kajian subuh di masjid kita Tasjid ini. Dan sama-sama kita ikuti dan bersimak tentang penjelasan yang beliau sampaikan pada pagi ini. Kepada yang terhormat yang sebelumnya bersama bersilakan. Hah? Tidak sama. Ustaz siapa yang Asal. Asal. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kami hormati Bapak Ustadz Asrul, yang sama-sama kami hormati Bapak Budi Subeno Raharjo dan bapak-bapak semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak akan mengurangi hormat dan takzim saya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kita sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat ketakwaan sehingga kita bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Rahman, Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Selawat teriring salam, mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, keluarganya, serta pengikut-pengikutnya, dari dulu hingga sekarang sampai akhir zaman. Yang insya Allah mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman sekalian, tema kali ini kita adalah mengenal Allah lebih dekat. Kenapa kita mesti mengenal Allah lebih dekat? Karena kalau kita pahami tentang Allah, insya Allah ibadah kita akan lebih sempurna. Sholat kita akan lebih sempurna, zakat kita akan lebih sempurna, haji kita juga akan lebih sempurna. Yang kita sembah, yang kita ibadahi, itu karena Allah dengan informasi yang lengkap. Karena Al-Quran 6.236 ayat, itu hampir separuh lebih itu tentang tauhid, tentang perkenalan diri pada Allah. Sementara para ustadz, para mubalik banyak menyampaikan tentang fikih saja. Padahal ayat-ayat tentang fikih di Al-Quran tersebut paling banyak 150 ayat. Dan 3.000 lebih tentang tauhid, tentang Allah. Dan yang lain tentang kabar-kabar atau hukum-hukum atau cerita-cerita. Jadi, untuk membicarakan Allah memang sangat riskan, tapi perlu. Kenapa perlu? Karena kita harus tahu lengkap informasinya, siapa yang kita sembah. Baik, agama ini, agama Islam, pertama kali kita adalah dalam rukun Islam, yaitu membaca kalimat syahadah. Di mana kalimat syahadah tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam konteks artinya, mungkin saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kata-kata di sini, kata-kata saksi adalah mempunyai arti bahwa seseorang bisa mengalami atau melihat langsung atau mendengar langsung suatu kejadian, suatu yang dialami, sehingga dia berani mengatakan, berikrar bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, sesungguhnya apa sih yang kita lihat? Sesungguhnya kejadian apa yang kita alami? Sesungguhnya hal-hal apa yang kita lakukan sehingga kita berani bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Di sini ada dua kunci ya, yaitu Tuhan dan Allah. Siapa Allah? Ternyata Allah adalah Tuhan. Dan siapa Tuhan? Apa itu Tuhan? Kalau kita lempar di Ausdien, mungkin Tuhan adalah sesuatu zat yang berkuasa, sesuatu zat yang menciptakan, seorang yang menentukan, sesuatu zat yang menentukan. Dan kalau boleh saya definisikan bahwa Allah adalah segala sesuatu yang kita rela dikuasai. Jadi Allah adalah yang maha segalanya dan berkuasa. Kira-kira setuju tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Kalau saya definisikan bahwa Allah adalah sesuatu zat yang kita gandrungi dan kita rela dikuasainya. Maaf, saya pakai bahasa Jawa, yaitu kita gandrungi. Yang dimaksud kita gandrungi itu lengkap. Dia yang berkuasa, dia yang menciptakan, dialah segalanya. Dan dialah yang menentukan kita. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang maha segalanya dan dia berkuasa. Dan kita rela dikuasainya. Jadi itu Tuhan. Kalau kita visualisasikan kepada kehidupan dunia, bahwa kenyataan Tuhan itu adalah banyak. Hampir separuh sendiri bahwa Tuhan yang dipercaya oleh manusia di dunia ini bukan Allah, tapi Yesus. Dan sebagian kecil adalah Tuhan adalah Sang Hyang Widi atau Siddhartha Gautama. Nah, sesuatu segala dan dia mau
dan dia berkuasa, itu mempunyai syarat khusus. Syarat khusus atau sifat khusus. Sebab kita tahu tiap hari matahari selalu terbit, bulan selalu bersinar, itu pasti ada yang ngantuk. Dan kita manusia walaupun segala yang relatif kita lakukan, tapi ada kemustlakan, ada kepastian. Dan kepastian dan kemutlakan itu sifatnya adalah satu. Jadi seseorang atau sesuatu segalanya dan rela berkuasa, dia mempunyai sifat yang satu. Sebab kalau dua, dia akan berebut kekuasaan. Jadi satu mempunyai sifat yang berbeda. Dan berbeda mempunyai sifat lain daripada yang lain. Mari kita terapkan Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Yesus Kristus misalkan, apakah dia satu? Ternyata dia satu. Apakah dia berbeda? Ternyata tidak. Dia sama dengan saya, manusia juga. Berarti unsur ketuhanan dari Yesus Kristus adalah gugur karena tidak mempunyai syarat yang satu, berbeda, dan lain daripada yang lain. Terus Sang Hyang Widi apakah satu? Ternyata satu. Apakah dia berbeda? Berbeda, tidak kelihatan. Apakah dia lain daripada yang lain? Tidak. Ternyata dia mempunyai anak, yaitu Batara Guru, Batara Iswaya, dan Batara Ataga. Dan Sang Hyang Widi pun gugur sebagai Tuhan. Terus Siddhartha Gautama, apakah dia satu? Satu. Dia berbeda? Tidak, dia sama dengan saya, gendut, kepalanya botak. Jadi Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini ternyata gugur kalau kita pakai referensi satu, berbeda, dan lain daripada yang lain. Terus Allah bagaimana? Allah adalah satu. Dia berbeda tidak? Berbeda. Dia lain daripada yang lain? Betul. Berarti yang masuk kategori Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Dia lain daripada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia berbeda dari yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang kita saksikan. Kita melihat langsung, Pak. Kita menyaksikan langsung. Kita mengalami langsung bahwa segala yang ada di dunia ini yang menciptakan hanyalah Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau kita tahu Tuhan, di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Apa itu Tuhan? Mari kita bahas, Pak. Mari kita bahas, Pak. Sebab kalau kita tidak tahu Tuhan, saya analogikan gini, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada manusia, misalkan pada waktu kita mencari istri, maka langkah-langkah yang kita butuhkan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Siapa dia? Di mana rumahnya? Di mana tempat tinggalnya? Bagaimana kesehariannya? Supaya tidak keliru kita memilih istri. Begitu juga Tuhan. Tuhan yang wajib disembah, kita harus mencari informasi yang lengkap sebanyak-banyaknya. Karena di dalam Al-Quran itu hampir 3.000 lebih Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sekarang kita akan bahas siapa itu Tuhan. Siapa itu Allah? Allah. Di sini kita bisa tampilkan surat An-Nisa ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaanlah Allah, kepunyaannya lah langit dan bumi serta keduanya, dan Allah Maha meliputi segalanya. Jadi Allah itu adalah sesuatu zat yang meliputi langit dan bumi. Ada konsep dari Sufi pada tahun 9 Hijriah, ada yang namanya Syekh Al-Mansur Al-Hajj. Ya, Ustaz. Beliau mempunyai konsep tauhid, yaitu ana Arab. Jadi sayalah kebenaran. Terus di abad ke-12 seorang Eropa yang bernama Ibnu Arabi mempunyai konsep wahdatil wujud. Terus pada abad ke-16 di negeri kita, yaitu Syekh Sidinar mempunyai konsep
manunggaling kaula lan Gusti. Jadi para ulama di Nusantara itu membagi 3 klasifikasi Pak ya, dalam konsep tauhid. Pertama, konsep bahwa Tuhan dan makhluk itu terpisah. Kedua, konsep bahwa Allah itu meliputi makhluknya. Ketiga, jadi Allah itu menyatu dengan makhluknya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa surat An-Nisa disebutkan bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Dan Allah maha meliputi. Kita lihat dari yang mikrokosmos saja Pak ya. Misalkan badan kita Pak. Badan kita ini terdiri dari organ-organ vital. Dan ada organ-organ yang non-vital. Ada organ jantung, ada organ paru-paru, ada organ otak. Organ-organ tersebut itu terdiri dari sel-sel yang sejenis. Dan sel-sel yang sejenis itu berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri. Dan jumlahnya sel 1 kilogram itu sekitar 3 miliar, Pak. Jadi kalau badan kita tubuhnya beratnya 50 kilo, berarti dikali saja dengan 3 miliar, itu sekitar 1.500 miliar sel yang ada tubuh kita. Di dalam sel tersebut ada inti sel, Pak. Di dalam inti sel itu ada sistem DNA, Pak. Dan DNA itu ada kode-kodenya, Pak. Kode-kode itu yang membentuk kata-kata, membentuk kalimat, sehingga bisa bekerja seperti mestinya. Jantung misalnya, kode untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kode-kode tersebut itu siapa Pak yang membuat? Siapa Pak yang meliputi? Siapa yang menggerakkan? Apakah kita? Tidak Pak. Kita dalam kesadaran tidak akan mampu menggerakkan jantung, memompa jantung. Begitu juga kita dengan kesadarannya, kita tidak akan mampu mengembangkan paru-paru Pak. Siapa yang menggerakkan itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam inti sel ada proton, di dalam proton ada neutron, di dalam neutron ada quark, di dalam quark ada fluktuasi kuantum, di dalam fluktuasi kuantum itu ada latiful khabir, Allah yang maha halus. Allah yang maha halus lebih halus daripada fluktuasi kuantum. Dan di dalam jagat raya ini Pak, di dalam jagat raya ini kalau kita dibandingkan dengan dunia, maka kita bagaikan debu dibandingkan dunia. Dan dunia ini dibandingkan galaksi. Galaksi apa? Galaksi adalah kumpulan daripada planet-planet. Adalah sebuah debu, Pak. Dunia ini dibandingkan galaksi adalah sebuah debu. Dan galaksi dibandingkan dengan supercluster adalah sebuah debu. Dan supercluster dibandingkan dengan maya pada ini adalah sebuah debu, Bang. Dan maya pada ini dibandingkan dengan langit yang pertama pun sebuah debu. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua adalah sebuah debu. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga sebuah debu. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Dan langit ketujuh dibandingkan dengan kebesaran wujudnya Allah adalah sebuah debu. Karena Allah maha besar. Tidak ada satupun yang bisa yang tidak diliputi dari Allah. Dari mikrokosmos latiful khabir, dari kuah yang tidak kelihatan, dari fluktuasi kuantum yang tidak bisa kita lihat, di situ Allah bersemayam. Dan dari langit ketujuh, dari ruang yang tidak pernah terjangkau oleh la kamislihi syai'un, dari apa yang kita bayangkan, di situ juga Allah bersemayam. Berarti Allah meliputi langit dan bumi dan keduanya. Maka itu di surat Al-Baqarah dijelaskan, Pak. Pak Beno boleh surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 15 dijelaskan, walillahi masyriqil maghribi wa aima thulubanatamu wajah Allah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya kalau kita melihat di timur dan di barat, di atas dan di bawah, di luar dan di dalam, disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Allah ada di mana-mana, di situ dan di sini.
Karena Allah itu bersemayam di semuanya. Semuanya diliputi, Pak, dari mikrokosmos sampai makrokosmos, di timur dan di barat, di selatan dan di utara, di atas dan di bawah, di luar dan di dalam. Disitulah wajah Allah. Jadi di mana kita melihat, di mana kita memandangkan, disitulah kita memandang wajah Allah. Karena Allah meliputi langit dan bumi. Mari kita lihat surat Qaf ayat 16. Yuwaswihu bihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya Allah sangat dekat dengan urat leher. Jadi jarak Allah dan kita lebih dekat daripada urat leher. Urat leher itu berjarak dengan kita dengan apa? Urat leher itu tidak berjarak karena dia melekat di dalam tubuh kita. Jadi Allah, keberadaan Allah itu sangat tidak berjarak dengan kita dan lebih dekat daripada urat leher. Kalau urat leher tidak berjarak melekat di dalam tubuh kita, berarti kita tenggelam dalam rububiyahnya Allah. Kita tenggelam dalam asnya Allah. Kita tenggelam dalam zatnya Allah yang maha besar. Maka itu, Bu, wajar kalau kita bersaksi, kita melihat kejadian langsung, kita mengalami langsung bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib diimani, tiada Tuhan yang wajib kita rela untuk dikuasainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dari tema tadi, wal awalu wal akhiru wal batinu wal zahir wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari awal nyampe akhir dan dari batin dan zahir, sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa 5 variabel penciptaan itu terdiri dari yang awal dan yang akhir. Yang awal itu menyangkut dengan ruang, yang awal dan akhir pasti menyangkut dengan waktu. Dan waktu dan ruang ada di dalam diri Allah, ada dalam eksistensi Allah. Juga material yang bersifatnya lahiriah dan batin yang sifatnya batinnya atau energi. Jadi sesuatu fisikal dan energi juga berada di dalam eksistensi Allah. Begitu juga pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Informasi, segala informasi yang ada di dunia ini, baik sistem apapun yang ada di dunia ini, sistem subatomik maupun sistem seluler, itu ada dalam eksistensi Allah. Jadi Allah adalah sesuatu zat yang kita gandrungi dan kita rela dikuasainya. Karena apa, Bu? Karena apa, Pak? Karena kita selalu diliputi oleh Dia, diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pakai kata gua? Mungkin Ustadz sudah paham. Kalau gua itu menunjuk kepada dirinya, bukan pada sifatnya. Wal awalu wal akhirin. Gua itu dirinya, bukan sifatnya. Tapi Allah dalam memperkenalkan wujudnya selalu memperkenalkan sifatnya. Karena wujudnya tidak pernah diterangkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Kyai Haji Said Kiram pada waktu videonya di YouTube, dia mengatakan tidak ada wujud Allah. Lah kalau tidak ada wujud Allah, berarti Allah tidak ada. Wujud Allah itu ada, Pak. Allah menerangkan kemutlakan kepada kita, makhluk yang relatif, yang serba terbatas. Allah menerangkan wujudnya dalam bahasa manusia yang serba terbatas. Sementara Allah mutlak, tidak terbatas. Dan bahasa manusia itu keterbatasan terletak pada persepsi yang mendengar, persepsi yang menangkap. Bagaimana kita bisa menangkap dengan jelas? Untuk itu Allah memperkenalkan dirinya, wujudnya dengan sifat-sifatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal Allah lebih dekat, ada jalannya, ada jalan syariat, ada jalan thariqah, ada jalan hakikat dan ma'rifat. Jalan-jalan tersebut adalah seremonial, adalah sifatnya ritualisme.
Tapi kalau kita tahu lengkap siapa itu Allah, jalan-jalan tersebut itu akan lebih sempurna. Sebab kalau kita lakukan jalan itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, toh juga Allah tidak meridhoi. Syariat bukan syariat sholat zakat, bukan itu yang Allah masukkan, tapi mengenal dirinya yang lebih dekat. Karena pertama wahyu turun pun Allah memperkenalkan dirinya. Iqra, bacalah, pelajarilah atas nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Kenapa Allah menciptakan kita dari segumpal darah? Darah asalnya dari mana? Kita suruh membaca, kita suruh mempelajari. Maka orang-orang yang membaca dan mempelajari, Allah berikan julukan ulil albab. Sebagaimana tadi pembukaan saya ucapkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari di ayati di ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda buat orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akal. Karena beragama ini ya Bapak Ibu harus orang-orang yang berakal. Afala yata'qilun. Maka syarat sholat pun yang akil balik, yang sudah sampai akalnya. Afala yatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya Engkau ciptakan ini tidak ada sia-sia. Maha suci Engkau, maha besar Engkau, maha hebat Engkau. Engkaulah Tuhan seluruh sekalian alam. Bapak Ibu jamaah Baitur Rahman yang kami hormati, kalau boleh saya saran, lebih baik banyakin kajian sini tentang tauhid. Karena Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah untuk mengajarkan tauhid. Dan perintah sholat baru datang setelah 6 Hijriah. Perintah haji malah terakhir. Kalau tauhidnya benar, ibadah kita akan benar. Allah tidak butuh disembah dan kita pun tidak akan menyembah Allah karena Allah tidak pengen disembah. Sembah Allah kita perintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau wahai jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah bukan persembahan. Ibadah itu untuk kita. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Wal-Asri, Wal-Asri sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus, dan yang beramal soleh. Kenapa orang beriman dan orang beramal soleh dipisahkan? Bukankah orang beriman itu selalu beramal soleh? Belum tentu. Kamu sudah beriman, sudah percaya pada Allah. Sudahkah engkau sholat? Belum. Kamu sudah beriman, sudah percaya kepada malaikat dan kitab-kitabnya. Apakah kamu sudah berhaji? Belum. Jadi antara iman dan amal soleh terpisah, kata Allah. Illal ladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, yang selalu menyampaikan, mencari dan mempelajari tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, yang selalu sabar dalam segala ujian. Itulah mereka orang yang beruntung. Kita duduk di taman-taman surga di Baitur Rahman itu termasuk orang-orang yang beruntung. Setiap kali berzikir, setiap kali menyebut nama Allah, bukan sekali Pak, tapi tergantung berat badannya Pak. Kalau berat badannya 60 kilogram, berarti selnya ada 60 miliar kilogram. Satu sel itu ada proton, dan setiap proton itu ada inti atom, dan atom itu neutron dan elektron. Selalu bertawaf di saat kita menyebut Allahu Akbar, mereka pun menyebut Allahu Akbar. Jadi pada saat kita menyebut Allahu Akbar, karena sel-sel ini hidup bukan mati, mereka tuh bertawaf.
Allah lah yang merintahkan untuk beribadah. Maka Allah dari yang maha hidup, dari yang maha kekal, dia perintahkan. Tidak ada satupun makhluk ini yang hidup. Kehidupan kita semua, Pak. Kita dari tiada langsung dihidupkan, lalu dimusnahkan lagi sama Allah, ditiadakan lagi. Tapi Allah tidak pernah mati, tidak pernah hilang. Dialah yang hidup abadi. Kita nanti akan musnah. Semua makhluk termasuk surga dan neraka akan musnah, Bu. Karena itu makhluk. Yang ada hanya Allah. Memang disebut ashabul jannah, ashabul nar, hum fiha khaliduna abada. Selama surga itu ada, selama neraka itu ada, kamu ashabul jannah, kamu masuk di dalamnya kekal. Yang kekal itu surga dan nerakanya sama apa yang masuk. Yang kekal adalah orang yang masuk kekal selamanya. Sementara surga dan neraka akan musnah nanti di kiamat kubro. Yang ada hanya Allah. Allah menggulung langit dan bumi pada kiamat kubro. Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup kajian hari ini. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Tes. Tes. Dengan ada penjelasan singkat dan sangat bersih dari silakan saatnya beliau kami silakan beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma saya melihat dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kaum Bani Israil. Dan kita tahu semua Bani Israil itu adalah kenapa ada satu kita menciptakan untuk menjadi penyembahan pada satu tersebut. Bagian dari ini yang kita lakukan. Sedangkan konsep ini sudah ada, sudah diberikan oleh Allah dalam kitab sebelumnya. Tetapi kenapa mereka menyimpan itu? Kenapa kaum itu mencari hal lain yang memang sudah ada dalam konsep-konsep yang masuk dalam kitab sebelumnya? Dan bagaimana dengan konsep umat-umat yang tidak sama dengan kita? Tadi saya sudah gambarkan di bagaimana kaum muslim yang terlihat misalnya yang agama-agamanya bukan dalam sekitar satu kita. Kenyataan bahwa konsep itu sudah ada. Nggak ada yang bermain saya, apa yang menjadi mereka menginginkan itu? Kalau itu menjadi bahan pelajaran bagi konsep itu, kenapa sih mereka bisa menginginkan itu? Kita sebagai orang Islam yang ada sekarang sebagai orang kita pernah punya apa penyebabnya? Kok mereka mencari juga di luar yang telah disampaikan oleh orang dari sekarang dari dalam Al-Quran sudah ada. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk Bapaknya, Mas Ardil yang sangat luar biasa ya. Jadi kenapa kaum Bani Israil mengini konsep-konsep ketuhanan yang lain, padahal konsep-konsep itu sudah dijelaskan sama utusan-utusan mereka, gitu. Bapak Ibu jamaah Baitur Rahman sekalian, kita tahu bahwa di dunia ini diisi oleh makhluk-makhluk yang serba relatif. Benar menurut Pak Beno, belum tentu benar menurut saya. Tapi pada hakikatnya
Kemutlakan itu ada. Kemutlakan itu dari yang maha satu, yang berbeda dan lain-lain. Ada salah satu analogi, Pak. Bukan analogi, satu statement. Dari Allah menciptakan makhluknya dari dirinya sendiri. Sebab apa? Kalau Allah menciptakan makhluknya di luar diri sendiri, berarti tidak konsep satu. Konsep satu itu Allah menciptakan makhluknya, menciptakan kita, menciptakan jagat raya ini dari diri sendiri. Tapi mereka yang sesat itu beranalogi lain. Misalkan roti diciptakan sama pabrik. Apakah pabrik bisa dibuat untuk roti? Bukankah roti berasal dari tepung? Itu konsep-konsep yang salah yang diikuti oleh Yahudi dan Nasrani. Dia mencari konsep-konsep yang benar, analogi-analogi yang benar. Akibatnya salah dalam perjalanan. Sebetulnya kalau kita mau analogikan yang lebih tepat itu misalkan air ya Pak, H2O. Kalau kita panaskan terus akan menjadi hidrogen atau O2. Apakah sifat hidrogen dan sifat O2 itu sama dengan air? Tidak. Allah dan makhluknya itu tidak sama. Walaupun makhluknya diciptakan oleh Allah dan berasal dari substansi Allah, tapi Allah dan makhluknya tetap tidak sama. Maka konsep dari Ana wa Rabb kita bisa tolak. Konsep dari Mansur Al-Halab kita bisa tolak. Dan konsep bahwa Allah menyatu wahdatul wujud seperti Ibnu Arabi kita juga belum 100% menerima. Tapi konsep bahwa Allah meliputi semuanya itu yang kita terima. Allah memberikan perumpamaan, Pak. Perumpamaan itu di surat An-Nur ayat 35. Nah, Allah itu diimpamakan adalah pelita, Pak. Dan pelita itu menimbulkan cahaya. Cahaya di atas cahaya. Di mana kita tahu cahaya itu membina spektrum, Pak. Ada ungu, jingga, dan lain sebagainya. Apakah sifat cahaya dan pelita itu sama? Tidak. Cahaya itu, dia yang diberikan cahaya dari pelita. Jadi Allah yang maha hidup, kita yang dihidupkan sama Allah. Kehidupan kita semu, Pak. Dan Allah abadi. Dia ada sebelum yang tiada ada. Dia ada sebelum sesuatu yang ada. Dan dia mengakhiri dari sesuatu yang tidak ada. Keberadaan ada dan tiada ada dalam substansi Allah. Terkadang hidayah itu datang dari kerendah dirian. Terkadang orang yang mencari-cari sangat riskan. Kita yang mempelajari konsep-konsep Tuhan itu riskan. Riskannya seperti apa? Seperti Bani Israel tersebut. Tapi selama kita berpegang teguh pada Al-Quran hudal linas, petunjuk dari manusia, insya Allah kita akan dilindungi. Maka kita tanya orang-orang yang ngerti. Di surat Al-A'raf disebutkan, tanya buat mereka yang paham tentang Tuhanmu. Jadi suruh tanya. Gitu Pak. Jadi pengembangan dari ajaran-ajaran yang tidak dikontrol langsung sama utusnya itu menyebutkan bisa menimbulkan salah ajaran. Mungkin dulu ajarannya satu ya, yaitu ajaran tauhid. Berkembang jadi Hindu. Maka di Hindu itu terkenal dengan Brahma. Pakaiannya bukan sama seperti orang pakaian ihram. Dia juga ibadahnya memutar batu siwa. Mungkin ajaran-ajaran yang disimpangkan. Karena pada hakikatnya agama minimalis sendiri, yaitu di mana animisme dan dinasme, pada hakikatnya dia mengenal ada sesuatu kekuatan yang maha gaib yang melindungi di mana saja dia berada, dan kekuatan itu segalanya yang menciptakan, yang meridhoi, yang berkati. Walaupun agama minimalis itu belum mengenal Allah, tapi dia mempercayai ada kekuatan yang maha gaib. Dialah yang tunggal, dialah yang maha segalanya, dialah yang mutlak, dan dialah yang menentukan. Maka itu Rasul, kenapa disebut Rasul? Karena dia membawa risalah, membawa risalah tentang ketuhanan, membawa berita. Berita itu, kenapa disebut berita? Karena berita itu an-naba.
Orang yang membawa berita dari Tuhannya disebut anaba atau nabi. Saya rasa cukup. Nah, terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan dari diri kita Allah. Sedangkan pengaruh Allah dari kita, kenapa kita ada orang masih bisa berbuat jahat, berbuat maksiat? Kan di diri kita juga dari diri kita ada Allah. Karena dari kalau kata bahasanya al-Ma'ani Allah Gusti, berarti kan di diri kita ada Allah. Kenapa kita masih ada dan kita masih berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak siapa? Pak Sumadi. Alhamdulillah Pak Sumadi sangat bagus sekali ya pertanyaan, kenapa di diri kita ada Allah, sedang kita banyak manusia yang masih berbuat baik. Mungkin kalau ada kesempatan minggu depan kita akan bahas tentang konsep qadha dan qadarnya Allah, karena itu ada di dalam qadha dan qadarnya Allah. Jadi manusia itu secara moralitas kesininya ya, itu hatinya diikat oleh beberapa hal, aspek-aspek tertentu, eksistensi tertentu, misalkan prinsip hidup, literatur dari orang tua, dogma-dogma. Nah, itu yang berpengaruh kepada kita. Dan di dalam qadha dan qadarnya Allah dipersilahkan. Karena qadha dan qadarnya Allah. Qadha itu apa? Qadha itu ketentuan awal. Allah berikan secara adil sebagaimana Tuhan Dia yang Maha Adil. Setiap manusia umurnya sama panjang. Setiap manusia pasti punya pasangan. Setiap manusia punya rezeki yang sama banyak. Tapi pada waktu lahir di dunia, kenapa bisa ada yang lahir cacat dari awal? Pada waktu dia menjalani kehidupan, kenapa rezekinya berbeda? Kenapa dalam menjalani kehidupan ternyata umurnya pun berbeda? Kalau ada kesempatan lagi saya akan jelaskan. Terserah Pak Bino kapan-kapan. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu pandangan prinsip hidup selalu berubah-ubah. Karena Allah tidak akan menyesatkan seseorang kepada umatnya. Bagaimana Allah bisa menyesatkan kalau orang yang disesat itu akan dimasukkan ke dalam neraka? Tidak adil. Yang memesatkan pada hakikatnya adalah diri sendiri. Maka Allah memberikan konsekuensinya, dia akan masuk ke neraka. Coba, ya, barangkali ada yang lain. Kalau belum ada, saya kasih pertanyakan. Nah, ya. Semalam bintang yang di langit itu, Pak, yang kita lihat itu, apakah dalam keadaan sekarang atau tidak? Kalau bisa menjawab, saya akan kasih duit 100.000. Kalau bisa menjawab, berarti tadi konsekuensi siapa Tuhan berarti paham. Bintang-bintang yang di langit yang semalam kita lihat, yang kita lihat itu apakah dalam keadaan sekarang atau tidak? Tolong berikan alasannya. Bintang yang kita lihat semalam kan ada bintang di langit. Apakah keadaan sekarang apa tidak? Atau tidak? Tolong berikan jawabannya. Iya. Kalau secara kasat mata, berarti kan bisa dilihat, berarti adanya sekarang. Itu diambil sesuai dengan keadaan kasat mata yang bisa kita lihat. Jadi sekarang. Dalam keadaan sekarang, ada yang lain jawabnya, mungkin ada persepsi yang lain. Monggo. Kalau tidak ada yang lain, bintang-bintang yang di langit yang semalam kita lihat itu bukan keadaan sekarang.
Kenapa? Bukan dalam keadaan sekarang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda yang dari kebesaran Allah. Pemilik cahaya di jagat raya ini adalah matahari. Dan bintang adalah suatu planet. Jarak bintang dan matahari miliaran tahun. Sementara jarak tempuh cahaya 300 km per detik. Dan pemantulan bintang kepada kita mempunyai jarak 300.000 kilo per detik. Jadi bintang yang kita lihat sekarang itu bukan keadaan sekarang, tapi ribuan tahun yang lalu bintang tersebut telah mengembang, telah jauh, tidak bisa melihat lagi. Kita ini terbatas. Allah yang maha latif, yang maha lembut, lebih lembut daripada kuah, kita tidak bisa melihat. Allah yang maha besar, yang lebih besar dari maya padanya, kita tidak bisa melihat. Maka itu alasannya kenapa Allah tidak bisa melihat. Jangankan yang di dalam, yang melekat saja kita tidak bisa melihat. Kita semua adalah terbatas. Hidup di langit pertama dibekali Allah berdimensi 3, Pak. Hidup di langit kedua berdimensi 4. Hidup ke langit ketiga berdimensi 5. Nanti suatu saat kalau Pak Beno mengizinkan, saya akan terangkan tentang bagaimana mekanisme terjadinya Isra Mi'raj per dimensi. Maka Pak, ada yang lain. Jadi bintang yang kita lihat ini bukan keadaan sekarang, tapi ribuan tahun yang lalu. Karena jarak tempuh cahaya. Luar biasa, Amin. khusus kepada Tauhid. paling mendasar, paling penting. Jadi tadi saya hanya memperkenalkan diri Allah, zatnya Allah. Di mana Allah belum kita kupas. Bagaimana Allah belum kita kupas. Kapan Allah ada belum kita kupas. Kalau boleh dikasih kesempatan, kapan-kapan saya akan kupas. Karena keterbatasan waktu. Mohon maaf, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.